Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Man yuridullahu bi khairan faqihu fiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hari ini, malam kedua Ramadan, saya ingin mengkaji kitab Hikam, kitab yang wibawanya itu nyaris level dengan Ihya Ulumuddin, tetapi tingkat kerumitannya itu jauh lebih sederhana. Nah, kitab ini selama ini dikenal sebagai panduan jalan rohani atau panduan para salikin, orang yang suluk, orang yang merambah jalan rohani mencari ridha Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali Allahumma anta rabbi wa anta maksudi, ya Allah engkau Tuhanku dan engkau yang aku tuju. Semoga niat kita di samping Ihya'ul Lail di bulan Ramadan ini juga mencari keberkahan dari kitab Hikam. Sebelumnya mari kita hadiah Fatihah kepada muallifnya atau ila sahibul Hikam, dan juga pada Rasulullah, dan juga pada para kiai, para masyayikh, para awliya illah ta'ala di Nusantara ini. Al-hadiniyah wa kuliniyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأولي العارفين والأنبياء العاملين وصلى روح سلطان ولا شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة أبو الحسن الشاذلي وإلى حضرة بهاء الدين الصابندي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى المؤلف ومصنف هذا الكتاب الحكم شيخ عطاء الله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pemirsa sekalian dan juga para pengkaji kitab Hikam, sebelumnya saya akan memberikan muqaddimah. Pertama, bahwa ketika Imam Athaillah mulai menyusun atau mulai mempertanyakan sehingga turun ilham yang kemudian mewujud menjadi hampir 230-an hikmah dalam kitab Hikam ini, awalnya adalah dia mempertanyakan, atau dalam konteks filsafat disebut dengan melakukan praanggapan atau pre-assumption terkait dengan praktik sufisme, praktik tarikat atau praktik tasawuf. Dia awalnya adalah seorang syariat murni atau seorang faqih, seorang fuqaha murni yang melihat realitas keagamaan di waktu itu di Mesir, di mana banyak sekali orang-orang yang pengikut tarikat itu atau pengikut tasawuf itu atau orang-orang sufi dalam pandangan syariatnya adalah agak menyimpang. Nah, ketika dia menceburkan diri atau mencari jawaban atas praanggap bahwa orang sufi tasawuf itu menyimpang, dia menceburkan diri, melakukan riset, berbaur, kemudian lahirlah karya yang sangat fenomenal ini yang disebut dengan Hikam, kumpulan hikmah. Hikmatun hikmatani hikamun. Nah, dalam konteks filsafat sebenarnya biasa atau kelahiran sebuah teori, kelahiran sebuah ilmu itu awalnya adalah sebuah sikap dari penasaran, sikap dari praanggap, atau sikap dari ingin mencari jawaban yang sifatnya fundamental dan permanen atas sesuatu. Nah, karya ini, Hikam ini harus kita hadapi sama ketika Athaillah menghadapi orang-orang tasawuf yang menurutnya adalah menyimpang. Jadi kita harus punya praanggap,
kita harus punya sikap untuk bisa berdialog, untuk bisa berdiskusi, untuk bisa dalam derajat tertentu mendebat apa yang disampaikan oleh Imam Athaillah dalam hikamnya ini. Jadi kenapa? Ya karena memang asbabun nuzul atau asbabul wurud kitab ini berasal dari atau berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dia tentang praktek sufisme. Nah, sebenarnya kan saya lebih tertarik membaca atau menganalisis atau mengkaji hikam ini dari perspektifnya filosof Jerman, baik Martin Heidegger maupun Gadamer. Gadamer itu sebelum membaca atau sebelum kita mendiskusikan sesuatu yang berupa teks atau sesuatu yang dianggap teks, dia menyarankan untuk kita punya praanggap, kita punya preasumsi, kita punya pandangan-pandangan tertentu untuk kita dialogkan, untuk kita diskusikan, bahkan untuk kita debatkan dengan yang kita kaji. Dalam hal ini adalah hikam. Nah, hikam ini agak unik. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Imam Athaillah di hikmah pertama, dia langsung menyebut bahwa min alamatil i'timadi al-amal nuqsanur raja inda wujudi zalali. Nah, ini langsung karakternya sangat kuat hikmah pertama ini. Kenapa? Yaitu menggambarkan bahwa hikmah ini turun, hikmah ini diterima atau ilham ini diterima oleh Imam Athaillah tidak melalui proses rasionalisasi, tidak melalui proses pergulatan pemikiran, tidak melalui proses membangun reasoning, tapi tiba-tiba dia muncul dalam kesadaran paling subtil, paling sublim dalam dirinya, kesadaran paling asasi atau kesadaran nurani. Nah, oleh karena itu oke, saya baca. Min alamatil i'timadi alal amal, min alamatil i'timad, dan itu sebagian dari tanda-tanda al-i'timad, bersandar alal amal, di atas perbuatan. Amal dalam konteks ini maknanya dua. Amal dalam arti aktivitas sehari-hari, bisa juga dimaknai sebagai amal dalam konteks ritual atau riyadhah atau wirid atau hizib dan semacamnya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kenapa maknanya bahkan bisa lebih dari dua, tidak sekedar amaliyah atau tidak sekedar aktivitas sehari-hari atau tidak sekedar praktik sufisme, tidak sekedar praktik wirid atau riyadhah lain-lain, bahkan bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena teks yang ketika udah dilempar ke publik, teks ketika udah dirilis ke publik, itu artinya milik publik. Publik bebas menafsiri, publik bebas mengapresiasi, publik bebas mendiskusikan. Jadi makna atau syarahnya itu bisa banyak, tidak hanya dua itu. Tetapi sementara kita batasi pada dua hal itu, bahwa salah satu tanda dari bersandarnya seseorang, bersandar dalam konteks ini adalah keberhasilan atau kegagalan sesuatu, baik yang berupa pekerjaan, baik berupa perilaku atau perjalanan rohani. Kegagalannya itu adalah salah satu dari tanda kita sangat bersandar pada amaliyah kita. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja. Nah, salah satu tanda apakah kita bersandar 100% pada Allah Subhanahu wa taala atau bersandar tidak 100%, sebagian pada Allah, sebagian pada apa yang kita lakukan, sebagian pada aktivitas kita, sebagian bersandar pada doa, wirid dan riyadhah kita. Itu tandanya adalah nuqsanur raja inda wujudi zalali, berkurangnya harapan, berkurangnya roja inda wujudi zalali, ketika kita dihadapkan ketika kita menghadapi atau kita mendapati kendala az-zalal. Zalal ini makna dasarnya adalah terpeleset, tergelincir. Nah, atau kegagalan. Jadi kalau kita bersandar kepada perbuatan kita 100%, tidak 100% pada Allah, atau bersandar pada sekian persen kepada perbuatan kita, kemudian sekian persen pada Allah, itu adalah
ditandai ketika terjadi sesuatu, tergelincir, maka kemudian kita berkurang harapan kita pada Allah. Padahal semestinya adalah kalau kita ini idealnya 100% sandar kepada Allah. Kalau kemudian terpeleset, kita tetap berharap bahwa Allah akan menyempurnakan dari keterpelesetan itu. Terpeleset dalam konteks ini adalah azalal, dalam konteks ini, konteks sekarang, konteks pemanaannya adalah kalau kita menjalani ritual riyadhah atau bertarekat atau bertasawuf atau menjalani wirid-wirid tertentu, kemudian ada penyimpangan, tidak sesuai dengan standar operating prosedur, tidak sesuai dengan standar wiridnya, atau katakanlah batal menjalani wirid tertentu, syaratnya itu sebagian gugur. Kalau kita 100% bersandar pada Allah, maka kita akan punya pengharapan mutlak, pengharapan sempurna bahwa keterpelesetan itu atau ketidaksempurnaan itu akan dimaafkan oleh Allah. Nah, sebaliknya kalau 100% kita bersandar atau kurang dari katakanlah 75%, 50% bahwa kita udah puasa sekian tahun, sekian bulan, kita wirid sekian tahun, sekian bulan, kemudian pada suatu titik, suatu hari, suatu kesempatan kita terpeleset, kita katakanlah gugur atau kita batal. Nah, kalau kita bersandar kepada amaliyah kita, maka kita akan berkurang harapan pada Allah. Harapan kita bahwa Allah akan menolong menyempurnakan itu akan berkurang. Makanya kemudian sehebat apapun kita menjalani ritual, sehebat apapun kita menjalani riyadhah, kalau kemudian mendapati katakanlah tergoda sesuatu kemudian sedikit berkurang atau bahkan batal, maka jangan hilang pengharapan itu, bahkan tetap harus kita perkuat harapan itu bahwa Allah menerima atau memaafkan, sehingga riyadhah itu akan termanai secara akan sempurna. Makanya 100% kita harus bersandar. Nah, kalau dalam konteks teologi, dalam konteks akidah, dalam konteks ilmu kalam, sebenarnya apa yang disajikan oleh Imam Athaillah di kumpulan hikmahnya ini yang sekitar 230-an, kalau kita baca secara satu persatu secara cermat, itu menggambarkan sejatinya Imam Athaillah ini tidak berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gambaran yang kita tangkap, kemudian dia berakidah apa? Gambaran yang kita tangkap, beliau ini adalah berakidah Jabariyah. Jabariyah itu kebalikan dari Qadariyah. Jabariyah itu sedikit berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, baik dari si pendirinya, konsep tentang Tuhan dan semacamnya. Kalau dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah itu ada istilahnya takdir mu'allaq dan takdir mubram. Ada namanya apa yang disebut dengan qablal fi'li, ma'al fi'li, indal fi'li, ba'dal fi'li. Itu terjadi interaksi antara manusia dan Tuhan. Itu Ahlussunnah. Sementara dalam konteks Jabariyah, seperti yang hampir seluruh hikmah ini berisi Jabariyah semua, itu isinya adalah semua perbuatan kita, semua yang terjadi pada kita, semua yang kita lakukan itu 100% atas kehendak Allah. Jadi bagi saya Athaillah ini akidahnya adalah Jabariyah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Menariknya kiai pesantren, kiai kita yang berAhlussunnah wal Jamaah, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu mengkaji, mempelajari, menelaah, mengikuti isi dari hikam ini, bahkan sebagai panduan atau petunjuk menuju jalan kewalian. Nah, oke, coba kita sedikit ke belakang. Imam Athaillah ini meninggal sekitar 1300-an, berarti abad ke-14 Masehi. Jarak antara Imam Athaillah dengan Rasulullah itu sekitar 700 tahun. Rasul lahir 571, kemudian Imam Athaillah ini meninggal sekitar 1300-an. Ya sekitar 800 atau 700 tahun setelah Rasulullah. Sementara dari 1300-an ke kita itu sebanding dengan 700-an tahun juga. Jadi Imam Athaillah ini berjarak dengan kita, dia tengah-tengah di antara kita dan Rasulullah. Ke belakang ke Rasulullah sekitar 700-an tahun, ke kita juga sekitar 700-an tahun.
kitab ini sebenarnya tidak klasik-klasik banget. Kenapa? Ya karena dia hadir sekitar abad 14 abad 14 ini. Kalau di Nusantara, Pasai, Malikus Saleh itu udah mendirikan Pasai di Aceh. Ya udah berkembang di kita. Oke, kemudian kita tarik ke belakang lagi. Kalau secara akidah, warna dari hikam ini lebih kuat warna Jabariyahnya daripada Ahlus Sunnahnya. Kemudian kita coba lihat mainstream atau arus utama karya-karya yang hadir, karya-karya yang lahir pada abad itu, abad 12, 13 atau abad setelah kemunduran Islam. Nah, tasawuf ini atau aliran tasawuf itu sebenarnya aliran paling muda, aliran paling belakangan di antara keilmuan Islam. Aliran pertama itu adalah pemikiran tentang tafsir, yaitu ada tafsir Sahabi, itu ada Ibnu Jarir Al-Tabari. Kemudian setelah tafsir lahir kemudian para madhab-madhab fikih, mulai Maliki, kemudian Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Itu sekitar abad pertama hingga abad ketiga Hijriah, atau tahun 90-an Hijriah hingga tahun 300-an sekian Hijriah. Nah, itu setelah ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu tafsir Sahabi udah ada tafsir, kemudian fikih itu terbentuk pada masa tabi'in. Nah, setelah tafsir fikih, generasi selanjutnya atau madhab pemikiran Islam selanjutnya adalah kitab-kitab hadis, yaitu yang diawali oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari ini hidup pada masa Umayyah tahun 800-an sekian. Itu setelah imam madhab matang, atau setelah madhab dalam Islam sudah terbentuk. Makanya karya-karya Bukhari itu selalu menyebut dirinya Al-Bukhari Asy-Syafi'i, artinya dia pengikut madhab Syafi'i. Artinya ilmu hadis itu belakangan munculnya setelah ilmu fikih. Nah, kemudian setelah ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, kemudian lahir ilmu kalam. Ada Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian Wasil bin Atha Al-Jubba'i, kemudian dan banyak teolog-teolog kita. Nah, di era-era itu dia masa setelah ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, kemudian ilmu kalam. Di tengah-tengah seiring dengan kelahiran ilmu kalam ini juga sejumlah pemikir kayak Ibnu Arabi, kemudian Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj, dan semacamnya. Mereka membangun apa yang disebut dengan tasawuf al-falsafi, terutama Al-Hallaj dan Ibnu Arabi. Jadi maka kemudian kadang tasawuf, sufisme, tarekat itu dilekatkan kepada ilmu kalam. Tasawuf dan lain-lain itu jarang-jarang dilekatkan pada ilmu fikih atau ilmu tafsir. Kenapa? Karena kelahirannya agak berjarak jauh dengan kedua keilmuan tersebut, tetapi tasawuf dan kalam ini seiring dibangunnya. Nah, kemudian di mana dalam peta pemikiran itu letaknya Ibnu Athaillah ini? Ibnu Athaillah ini sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Dia sekitar 100 tahunan lebih jaraknya dengan Ghazali. Bahkan kakek gurunya atau Abu Hasan Asy-Syadzili itu bahkan ketika Ghazali meninggal dia baru lahir. Jadi tasawuf Sunni tadi kan saya sebut Al-Hallaj, kemudian Ibnu Arabi itu tasawuf falsafi atau tasawuf Syi'i. Nah, kemudian agak belakangan tahun abad 12, abad 13, abad 14 itulah mulai bermunculan tasawuf Sunni atau tasawuf amali. Seperti sebelumnya Asy-Syadzili itu Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Asy-Syadzili, kemudian diikuti dengan banyak karya-karya di bidang tasawuf, karya-karya di bidang sufisme. Nah, memang pergulatan di sufisme itu lebih pada praktiknya, tidak pada pergulatan sifatnya nalar atau logika. Beda dengan keilmuan fikih, beda dengan keilmuan kalam, atau bahkan beda dengan tasawuf falsafi. Tasawuf yang dibangun oleh Al-Ghazali atau oleh Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami, lebih-lebih pada Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga oleh Ibnu Athaillah ini di hikam ini, itu berisi pada
praktik tentang cara bertasawuf, praktik tentang cara untuk menjadi salik, menjadi perambah jalan Tuhan. Nah, karena itu kita sedikit sedikit punya sedikit gambaran bahwa karya-karya tasawuf Sunni, tasawuf Amali ini rata-rata lahir setelah Baghdad runtuh tahun 1258 atau era-era kemunduran Islam. Nah, era-era kemunduran Islam itu tidak dominan lagi dalam politik, tidak dominan lagi dalam ekonomi, tidak dominan lagi dalam ilmu pengetahuan. Maka yang terjadi adalah kehidupan sufisme, kehidupan ukhrawi, kehidupan bertarikat atau tasawuf. Nah, ini menjadi jelas bagi kita. Sejatinya kita bisa mencontoh atau ilah ini ketika memulai menyusun atau melakukan sistematisasi dari hikmahnya atau hikam ini. Awalnya adalah pertanyaan kepada atau gugatan pada kaum sufisme dari sudut pandang syariat. Nah, kita mestinya juga bisa untuk sedikit mendiskusikan atau mencari pemahaman baru dari isi hikam ini. Tidak semata-mata ini adalah ajaran belaka, tapi kita bisa diskusikan, kita bisa debat, atau bahkan kita karena lahirnya adalah di masa kemunduran Islam, bisa saja kita tidak menerima atau kita tolak, gitu kan. Kenapa seperti itu? Ya, secara umum hikam ini isinya adalah mencoba untuk membawa manusia, mencoba untuk mengajak kita semua ini beralih dalam tanda kutip dari alam ukhrawi, dari alam dunawi, alam manusia ini, alam dunia ini, alam bumi ini, menuju alam langit atau alam malakut. Setidaknya itu. Nah, apa mungkin itu? Ya, dalam konteks zaman di era sekarang itu agak berat, agak susah untuk mengikuti isi hikam ini. Maka kemudian hikam ini umumnya adalah dibaca rata-rata sebagai gengsi saja sebenarnya. Gengsi dalam arti ini kitab yang sangat punya wibawa sebanding dengan Ihya, tetapi isinya adalah sangat berat untuk dilaksanakan. Kenapa? Ya, kita ini dibawa ke yang saya sebut tadi, alam malakut, alam langit, alam atas. Sementara dari sisi Qur'ani sekalipun sebenarnya kita ini ya menjalani sebagai manusia saja, insan kamil, kemudian yang tahu hak dan kewajibannya, tidak harus memaksa diri dalam tanda kutip untuk mengubah dari manusia menjadi malaikat, kan gitu. Tetapi secara makna sebenarnya ini fleksibel ya. Kenapa? Saya sebut tadi bahwa semua yang ditulis, semua yang telah dipublikasikan, isi tafsir kandungannya itu menjadi milik publik. Tidak bisa kemudian miliknya Athaillah Shahibul Hikam. Oke, bahwa hikam ini milik Athaillah, tetapi penafsirannya, pemaknaannya ketika sudah menjadi barang publik itu 100% milik publik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebenarnya menafsiri atau mengambil manfaat dari isi hikam ini? Ya, kita harus pakai teori ya. Kalau saya tertarik dengan teorinya Heidegger itu tentang fusi of horizon, ya kan? Itu peleburan horizon makna. Makna yang mana itu? Makna pertama adalah konteks kita zaman sekarang ini dan konteksnya Athaillah 700 tahun lalu, 7 abad lalu, tahun 1300-an. Apa yang ditulis ini, kalau kemudian kita hadapkan dengan apa yang kita hadapi sehari-hari sekarang, itu interval jaraknya sekitar 700 tahun. Kira-kira dalam 700 tahun itu, kalau kita ngikuti ke belakang, bisa nggak? Mungkin nggak? Nah, kan gitu. Nah, kalau tidak mungkin ya jangan dipaksain. Tetapi kalau dalam wilayah makna, dalam wilayah nilai-nilai, atau bahkan dalam konteks energi, jarak itu tidak menjadi penting. Tetapi kalau kita bicara soal fisik, bicara soal perdebatan kalimat, ya itu akan susah. Makanya kan saya sebut ini hikmah pertama tadi, min alamatil i'timadi alal amal nursanur raja inda wujudiz zalali.
salah satu atau sebagian dari tanda-tanda seseorang itu sangat bersandar hanya kepada perbuatannya, pada riadohnya adalah nuqsanu raja inda wujudil zalali, berkurangnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Inda wujudil zalali, ketika dia tergelincir, ketika dia menabrak aturan, kan gitu. Nah, bagi orang yang 100% bersandar pada Allah, menabrak aturan pun itu tidak mengurangi sedikit pun harapan pada Allah, tidak mengurangi sedikit pun sifat Allah yang kata ba'ala nafsihi rahmah. Jadi kalau Anda menjalani ritual, kemudian suatu ketika Anda tergelincir atau tergoda oleh sesuatu sehingga berkurang atau bahkan batal, Anda jangan batalkan itu. Anda harus tetap meyakini, Anda harus tetap bersandar bahwa Allah akan menyempurnakan kekurangan dari ketergelinciran Anda itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.